Kula nuwun, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng sonten. Nggih, sugeng sonten, sugeng pinanggih. Tepangaken Mbah kula Nggih. Budi Pras. Bapake sinten? Pak Sahrun. Pak Sahrun. Oke, jelas? Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Sore hari yang berbahagia, saya berada di persawahan Dusun Bejirejo, Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, bersama Pak Sahrun. Pak Sahrun, saya mau tanya-tanya. Ya. Bosone Jawa apa Indonesia saged? Ngomong gue sak kersane. Wah, keren. Jawa. Yuswane pinten, Mbah? 73. 73? Iya. Luar biasa. Nah, petani di desa nih, ciri-cirinya umur 73 sih perkasa. Nah, Ya, masih. niki menggarap sawah berapa banyak, Mbah, di tempat ini? Nah, ini kan ya punya anak dan punya sendiri. Yang garapannya saya itu 2 tempat. Yang milik pribadi, sana sama itu Kira-kira timur. kira-kira ada berapa meter atau berapa hektar? Ya itu kalau yang milik sendiri itu hanya kurang lebih 2000, ya setengah hektar lah. Oke, punya anak? Anak ini bengkok. Bengkok. Oh, Bengkok. sinten, Mbah? Putrane? Sri Rahayu-Ningsih. Sudah berapa lama Mbah bertani ini, Mbah? Saya Nggih. ya sejak umur kira-kira mungkin ya 15 tahun. Asli mriki, Mbah? Pribumi. Asli. Oke. Asli. Oke. Petani. Oke. Jadi Pak sinten Pak? Sahrun. Pak Sahrun ini ternyata sejak kecil, umur 15 tahun ya. Iya. Jadi karena beliaunya pribumi, tentu identik sebagai wong desa memang bertani ya, Mbah. Iya, bagus. Jenengan merasakan enjoy, opo rekoso, opo bahagia, Mbah? Bahagia. Bahagia? Iya. Nah, kenapa bahagia, Mbah? Karena di dalam pertanian, khususnya di bidang usaha tani tanaman pangan, itu kan yang membutuhkan orang banyak. Masya Allah. Sehingga keren. Untuk kebutuhan orang banyak itu bisa tercapai. Keren. Jadi tidak akan kekurangan makan, itu terutama. Artinya sebagai wong tani itu sebagai soko gurunya. Iya, soko gurunya. Untuk pengadaan pangan. Iya. Krisis ekonomi jenengan pengaruh enggak, Mbah? Wah, tidak sejak kecil enggak krisis karena orang saya itu orang yang petani ulung dulu. No. Jadi petani tulen, ya. petani yang ada di pelosok desa itu nggak ngurus ada krisis ekonomi. Ya. Ini perhatian nih. Jadi Indonesia itu sebenarnya kaya sekali, ya. Pak Sahrun ya. Sebagai bukti. Nah, Pak, saya dengar jenengan juga sebagai pembina petani-petani lain, Pak. Ya. Boleh disampaikan sebagai apa, Pak? Ya, saya sebagai pengurus kelompok tani yang pertama, yang kedua ya mulai 82 itu. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Iya, sekarang itu mungkin sudah akan diganti oleh pemuda tapi kurang mampu. Oke. Tapi ya sampai 82 sampai ya sekarang lah. Oke. Jadi sebagai pembina ya sedikit-sedikit memberikan contoh dan memberi arahan-arahan ya sesuai dengan pengetahuan kita. Oh, gitu. Dari tahun 82 itu sebagai ketua kelompok tani. Iya. Oke. Boleh disebutkan kelompok tani apa, Mbah? Dulu kelompok tani Krutik Semo. Sekarang itu kan diganti oleh ponakan saya itu kelompok Ngudirejo, Dusun Bejirejo. Jadi ada saya hapus memang kala saya sudah tua. Oh, gitu. Ya, tapi diganti nama itu ya. Iya, tidak. Iya, kan dulu kan 2. Oh, gitu. 2 tapi saya rangkum jadi 1. Dijadikan kelompok kita karena dulu tidak ada pengurus yang mampu untuk mengurusi kelompok tani. Wow, keren. Gitu. Pak Sahrun keren. Ya. Mudah-mudahan nanti kita temukan Pak Sahrun lainnya di desa-desa lainnya. Nah, Pak, ya. Dari tahun 82. Iya. Boleh diceritakan satu momentum yang itu betul-betul membuat petani seperti Pak Sahrun ini mungkin ternyuh karena keternyuhan itu. Ya. Yang pertama saya pada tahun berapa itu dibelajarkan di taruh budaya selama 15 hari seperti kalau saya merasakan hidup di surga. Wow, itu. Kenapa? Waktu dididik karena di situ semua fasilitas baik
Oke. Makannya cukup, Oke. enak sekali di situ. Taruh budaya. Ya ditaruh budaya Ungaran. Tahun berapa kira-kira itu, Pak? Kira-kira tahun berapa ya? Itu lupa saya tahunnya. Materi yang disampaikan apa ketika Nah, itu, itu tentang peningkatan produksi pangan, Pak? cara berkelompok. Oke. Nah, itu terus Ketika peningkatan cara produksi pangan itu mungkin dengan pupuk atau dengan teknik? ya Apa, teknik Teknik ya? ya teknik Oke. budidaya. Oke. Apa, Pak? Masih ingat, Pak? Tekniknya bagaimana, Pak, ketika itu? Nah, itu dulu kalau teknik pertama itu kelompok itu kalau dulu kan hanya bersendiri-sendirian. Oke. Jadi sekarang kan disatukan sebagai kelompok tani, dia kebersamaan dalam usaha taninya. Oke. Nah, itu. Dalam kebersamaan itu apa yang diuntungkan, Pak? Nah, untuk dalam mengatasi hama penyakit Oke. tanaman. Jadi ada pendampingan, edukasi, ngeten nggih. Jadi hasilnya itu. Terus apa lagi, Pak? Ya, setelah di Utara Budaya, selama kita di sana enak sekali. Namun setelah saya diajak studi banding ke Brebes, Ya. di jalan di Tugu Muda Semarang melihat anak-anak yang minta-minta kurus sekali, umurnya masih kecil, hidup di perjalanan. Terus dia itu saya lihat tuh bajunya robek-robek, anaknya kurus, rupanya kurus, terus pakaiannya yo kotor lah. Nah, itu saya terharu sekali, sehingga kita mempunyai program kalau sudah dibelajarkan ini kan Allah itu untuk kita harus memberi bimbingan kepada teman-teman, mengajak supaya hasil produksi pangan itu bisa sesuai dengan harapan pemerintah. Itu swasembada pangan gitu loh. Oke. Ya, Jadi itu. Pak Saharun ini berharap sekali Ya. Pendampingan pendidikan dari Ya. pemerintah itu benar-benar teraplikasikan, Iya, sehingga dampak dari iya. ketersediaan pangan itu ada. Tidak Ya. ada lagi anak-anak di jalanan, begitu harapannya, Pak? Iya, harapannya memang itu harus Sangat luar biasa. sejahtera, semua bisa merasakan. Oke. Nah, Pak Saharun, Ya. lah untuk saat ini, Pak, masih aktif di kegiatan atau jenengan juga sebagai memberi motivasi Ya. ke petani muda itu, Pak? Ya, nah, kalau petani muda memang masih baru ya dirintis ini, karena sekarang kan kalau sebagai saya sebagai tua, tapi ya mungkin tahun yang akan datang ini jangan sampai ada tanaman kena kresek, kena hama tikus, kena hama apa-apa, karena kalau saya itu hama adalah teman kita, Mas, keren. pendidik kita. Oke. Makanya kalau yang penting itu petani harus punya dedikasi tekun. Oke. Setelah tekun mempunyai titen. Setelah titen harus bisa terampil. Nah, itu kuncinya petani. Oke. Nah, berarti untuk hama tikus di sini tidak ada nih, Mbak? Ya kemarin Ada kemarin. berarti sempat gagal. Enggak, ini Tapi yang masih kemarin kan tikus. Lambak itu. Semua nih? Iya ini. Berarti sisa tikus nih, Pak? Iya ini sisa tikus. Tapi masih Masih bagus, Pak. bagus. Ya, alhamdulillah. Masih harapan. Nah, mungkin ini sahabat desa, sahabat kreasi, Iya. sisa tikus karena emang kemarin santer sekali, Iya. gopiokan tikus gitu ya, Pak. Iya. Dan ini di belakang, di samping saya ini juga semua sisa tikus. Iya tikus. Apa, Mbah? Apa strategi untuk setelah dimakan tikus tapi masih bisa panen? Apa, Mbah? Nah itu ketekunan dalam mengelola, terutama hama semua dan penyakit itu ada ada waktu. Yang kedua itu yang untuk pengendaliannya, terutama ya itu terutama titen. Kalau tikus kalau bulan di sini itu kira-kira bulan Januari, Februari, Maret. Karena apa? Ropening itu naik airnya, terus tikus akhirnya tikus ke atas. Oh gitu. Ya. Nah, penanganannya hanya titen. Ya, itu kan titen artinya kan kita paling tidak mengetahui bulan-bulan rawan tikus. Tikus. Kemudian untuk penanganan dari tanaman padi itu, Mbah. Tanaman padi itu kalau sudah kelihatan ada hama, itu harus kebersamaan dalam kita berembuk. Kalau berembuk, kalau kok sekarang sudah kok
kelihatan itu seperti seperti PAT, Ha? itu kan dipetak-petak, terus Oke. diawasi, setelah diawasi berapakah yang kena keratan tikus itu, lah Oke. nanti bisa musyawarah. Nah, setelah musyawarah yang Dan kena nanti kan keratan, menimbulkan pada waktu ini sudah waktunya harus mengendalikan. oke, oke. Tapi pengendalian yang kemarin seperti apa, Mbah? Setelah kena tikus itu, Mbah? Nah itu kan Oke. mengendalikan dengan cara mengeringkan, kering, Oke, Pak. dikeringkan. terutama sanitasi lingkungan. Oke, Kedua, mengeringkan lahan. oke. Berarti Itu. tikus nggak deket lagi ketika kering. Ya, kurang. Oh, Sudah berkurang ya? Oke. kurang. Tanamannya diganti atau tanaman yang itu tidak, didiamkan? tidak, didiamkan. Pajak yang itu? Iya, itu. Masih bisa panen? Ya ini masih itu ya, tapi kan yo serangannya karena kita cepat Oke. mengelola ya, sehingga mungkin ya kurang. Ah, oke, Mbah. Saya mau tanya, Mbah. Ya, Dengan luasan jenengan sekitar 5.000 ya? ya. 5.000 meter itu kondisi normal atau panen raya yang bagus itu dapat berapa kilo atau kuintal atau ton? Kemudian kalau sisa tikus itu kira-kira dapat berapa kintal ton, Mbah? Nah, ini kalau yang bagus itu pada musim apa istilahnya kini itu gadu, bulannya itu bulan November sampai akhir November itu bulan tanaman yang bagus. Oke. Nah, Dapat itu berapa kintal, Mbah? kalau 1 hektar itu kalau orang yang pandai mengelola ya 10 ton, tapi 1 10 ton. hektar. Jenengan pernah dapat itu? Atau Dapat biasa? saya, biasa. Wow. Dapat saya. Sudah biasa? Biasa. 10 ton? Tapi pada waktu gadul. Nah, Oke, sekarang kalau kan kurang seperti ini? sedikit, ya. Paling berapa, Mbah? Ya ini ya mungkin ini karena ini saya pegang ini kemarin ada tanya, Pak, kapan kau mengurit dan sebagainya. Kalau kan sekolah nitani wingi Yeah. panen yang kemarin itu dengan yang muka tempat saya itu ukuran 15 ya 15 are yaitu 1.500 itu bisa mendapatkan 13 kintal. Nah sekarang terus gadunya kok turun hanya mendapat 13,6 kilo. Oke. Nah itu Berarti ya satu arenya hampir 1 kintal ya? iya, ini rata-rata ini kemarin ke 1 kintal. Oke, jadi kira-kira ini yang Iya. yang rencana mau panen ini juga masih bisa dapat seperti itu, Mbah? Nah ini semoga tapi ini yo paling tidak karena mungkin hama penyakit itu kemarin tuh agak apa ya menyerang sedikit sehingga nanti ya paling tidak ya 80 kuintal per hektarnya itu. Masya Allah, keren Itu. sekali. Pak Sahrun ya? Iya. Pak Sahrun nanti izin Bu Putrane nggih, Bu Kadus nggih. Iya. Kalau nyuwun kontake, besok kapan waktu jenengan ada perkumpulan tani, Iya. saya dikabari, Pak. Iya. Saya pengen duduk bareng sama jenengan dan petani-petani lain, karena ini menarik sekali. Jenengan mungkin pakarnya ya. Kalau tidak harus dengan berteori, tapi jenengan betul-betul melakukan dan puluhan tahun. Nah, terakhir Pak, untuk panen kali ini, ini termasuknya sawah di sini ini menurut jenengan subur? Ya cukup. Karena apa, Pak? Karena pengairan ya cukup, sinar mataharinya juga. Sinar mataharinya lah ini agak kurang. Oke. Tapi saya perlihatkan kan ini kemarin saya pada waktu mengelola kelompok itu panennya itu hanya bulan Mei pasti panen. Kok kurang bagus sehingga saya punya pendapat bulan Juni lah mesti lebih bagus. Yang kemarin kan bulan Juni kok sama dengan bulan November. Oh gitu. Ya, harapannya ini mudah-mudahan bagus. Jadi bagus. Oke. Dan yang hebatnya lagi, tempat ini kemarin juga diserang hama tikus, tetapi berkat kegigihan, kolaborasi dari petani yang ada di Kali Beji Rejo ini, ternyata mampu mengatasi dan bisa kita lihat ini kondisi seperti ini. Mudah-mudahan besok bisa panen optimal. Sekali lagi bahwa di tempat ini memang termasuknya menurut saya nih tempat lahan yang bagus sekali, Pak ya. Sinar mataharinya juga cukup. Sumber air pengairan juga bagus.
dan petaninya juga menguasai materi. Ya, karena setelah saya belajar terus sampai saya tuh mengadakan kelompok itu, ini enggak ketinggalan. Sebelumnya kali BJ kemarin kan Bapak Presidennya datang sini. Oke, nah ini itu kan jadi ya Pak, pengairan. oh gitu. Tapi ya kemarin Sampai saya sini ya, iya sampai di ini lokasi Pak mana? Menteri ya, gini ya. Hmm, Pak Menteri sini, tapi ya untuk pengairan karena tambahan alokasi yang agak kurang, sana kan agak kurang. oke, Pak Tapi Syahrun, ya harapan jenengan untuk pemuda-pemuda tentang bertani seperti apa Pak? ya sebenarnya kayak itu menunggu daripada adik-adik anak-anak itu nanti kita, walaupun saya sebagai petani, karena saya pegang ini petani titen, karena sejak kecil jadi petani, sehingga dalam program berperan apapun kok sudah kelihatan. Jadi ya, kalau mengatasi hama penyakit bagaimana, terus hama bagaimana, itu sudah ada kelihatan. Ada bayangan ya. gitu. Untuk harapan bagi anak-anak muda Pak, anak-anak muda kan sekarang agak cuek dengan Iya, cuek. pertanian. Iya. Bagaimana Pak menurut jenengan? Wah, itu sebetulnya yang masih nganu ya, masih agak sulit. Agak sulit. Iya. Kenapa Mbah? Karena kalau petani yang muda sebetulnya itu sekarang kan banyak yang istilahnya terus dadi tani ini kotor. Wah, Nah, itu masih itu. Tapi yang bersih. pernah enggak Mbah diajak kumpul anak mudanya bersama kelompok tani terus disampaikan hasil tani ki sakmene, Ya. dari modal sekian berapa bulan, karena mungkin selama ini kan enggak tersampaikan dengan seperti itu Mbak. Artinya siapa tahu ketika anak-anak ini tahu, oh ternyata hasilnya luar biasa, terus berminat. Pernah Mbah seperti ini? Belum ini Nah, belum ini yang untuk sentuhan pemuda itu belum. nah. Tapi saya punya harapan supaya kalau sudah saya tidak mampu bekerja bertani, sehingga pemuda anak-anak itu yang menjalankan. Nah, itu. Oke. Ini mulai ini kan sudah yang masih apa ya? Oke. Joko-joko itu loh masih. Nah, berarti ini Iya. spesial nih buat Ya. Bukadus nih. Ya. Jadi harapan Pak Syahrun Iya. ini berharap sekali anak muda juga Bisa sebagai berkecimpung. generasi penerus ya, Iya. untuk Itu. meregenerasi Mari. petani yang lansia ini. Nah, satu waktu agendakan ada Karang Taruna, ada bapak-bapak kelompok tani, ini sharing, duduk saja, sharing, ngobrol. Saya yakin, saya optimis sekali ketika mereka tahu Pak, oh apalagi nih view-nya keren banget, anak muda dengan view keren nih bisa dibuat duit. Kemudian bertani itu yo sebenarnya nggak susah sih, nggak susah. memang identik dengan glumprut tadi ya. Tapi sekarang kan zaman modern, bisa saja itu dimodernisasi, gitu Pak ya. Iya. Oke. Kan peralatan itu kan sekarang kan istilahnya itu kan katanya milenial. Nah, oke. Katanya. Mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan kembali ya Pak ya. Iya. Bersama kelompok di rumah, lesehan bersama anak-anak muda. Iya. Ini sekali lagi bahwa di BJ Rejo persawahan ini sangat menarik view-nya, dan satu hal sudah dimulai oleh Mas Tono terkait warung tengah sawah. Ini mudah-mudahan nanti satu waktu bisa kumpul syukur di sini. Ya sini kita ada gubuk pertanian kok itu. Monggo Mbah. Itu loh. Bukadus bisa diagendakan. Jadi kita inisiasi sendiri. Ya kebetulan anak saya tuh ketua Anita Tani, Nah, itu Sparum. Oke. Besok itu katanya akan berlatih. Nah itu kan sifatnya penggugahan kembali. Ya. Kalau saya itu inginnya menggugah kembali. Kok petani kok bisa penyakitnya kresek? Kenapa? Kalau harapan saya hama kurang, juga penyakit kresek ya kurang, gitu loh harapan saya. Ngoten nggih, Pak Syahrun, terima kasih matur suwun ilmunya, mudah-mudahan nanti menjadi literasi teman-teman semua. Besok tayang di TV Desa, Mbah.